Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Tanaman Berbasis Pulau-Pulau Kecil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait kesehatan tanah oleh saya sendiri atas nama Ratna dengan NIM G2A1220005. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Berbicara kesehatan tanah, berarti kita bicara bagaimana integrasi dan optimalisasi sifat tanah yang bertujuan dalam hal peningkatan produktivitas, kualitas tanah, tanaman, dan lingkungan tanah itu sendiri. Tanah pertanian yang sehat adalah tanah yang mampu mendukung produksi pangan dan serat pada tingkat dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta pemeliharaan kualitas dan konservasi keanekaragaman yang healthy di sekitaran tanah. Konsep kesehatan tanah. Konsep kesehatan tanah itu harus memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu fisik tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Dari ketiga komponen ini harus saling berkesinambungan dalam hal memiliki keseimbangan di dalam tanah sehingga tanah itu menjadi lebih sehat dan lebih bermanfaat. Indikator kesehatan tanah berkaitan dari 3 hal konsep tanah tadi, yang dimana yang pertama kimia tanah, fisika tanah, dan biologi tanah. Kimia tanah berkaitan dengan bahan organik ada dalam tanah, pernapasan tanah, biomasa, biota tanah, biomasa mikroba yang ada di dalam tanah, pH tanah, absorpsi dan kapasitas tukar kation tanaman, serta tersedianya unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur yang ada di dalam tanah. Sedangkan fisik tanah berkaitan dengan porositas tanah, di mana kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang kedua mengenai stabilitas agregat, dan yang ketiga mengenai infiltrasi di mana kemampuan tanah dalam menyerap air, serta yang terakhir yaitu kepadatan massa. Dan berbicara mengenai biologi tanah, kita berbicara dalam hal kedalaman tanah dan perakaran sekitar tanaman. Kemudian tanah yang tersedia air dan distribusi penyebaran dari air tersebut. Kemudian penutup permukaan tanah atau tanaman penutup tanah. Di mana dari 3 komponen ini merupakan proses tanah yang terlibat dalam hal fisika, biologi, dan kimia tanah. Ekosistem tanah yang sehat adalah ekosistem di mana di dalam tanah itu terdiri dari berbagai makrofauna dan flora tanah, baik yang ada di permukaan tanah maupun yang ada di bawah permukaan tanah, dalam hal ini mikroba tanah. Selanjutnya berkaitan dengan manfaat ekonomi memelihara dan meningkatkan kesehatan tanah. Yang pertama itu pertumbuhan dan kualitas dan hasil tanaman yang akan lebih baik. Yang kedua mengurangi risiko kehilangan hasil selama periode kritis lingkungan. Misalnya terjadi hujan lebat, kekeringan, hama, dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu akses lapangan yang lebih baik selama musim penghujan. Yang keempat yaitu mengurangi biaya dan bahan bakar dengan membutuhkan pengolahan yang lebih sedikit. Selanjutnya, mengurangi biaya input dan mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan. Yang terakhir yaitu meningkatkan penggunaan dan efisiensi dari pestisida, herbisida maupun pupuk itu sendiri. Kemudian menunjukkan bahwa praktik pertanian sangat mempengaruhi 2 aspek dalam kesehatan tanah. Yang pertama berkaitan dengan bahan organik tanah dan komposisi organisme tanah. Perbandingan 12 tahun dari lahan yang digarap secara konvensional dan tanpa pengolahan tanah menunjukkan bahwa pertanian tanpa olah tanah menghasilkan tingkat bahan organik yang lebih tinggi, biomasa yang lebih besar, dan tingkat seng yang tersedia untuk tanaman lebih besar di dalam tanah. Selain itu, memperkenalkan tanaman penutup tanah meningkatkan jumlah zat besi yang tersedia di dalam tanah. Sebuah tinjauan dari ini menunjukkan bahwa pengolahan tanah yang kurang intensif dikombinasikan dengan penanaman tanaman penutup tanah sangat meningkatkan kolonisasi mikoriza akar tanaman. Secara umum, keragaman mikoriza yang ada dalam tanah di bawah pengolahan tanah menunjukkan semakin meningkatnya biomasa mikroba tanah dan keanekaragaman mikroba tanah yang ada di dalam tanah, sehingga itu dapat menjaga atau melestarikan kesehatan tanah. Di mana apabila indikator dari 3 kesehatan tanah yaitu kimia, biologi, dan fisik tanah itu mencapai lebih dari 80%, maka tanah tersebut dikatakan sebagai tanah yang sangat sehat. Tetapi apabila hanya mencapai 80-60%, tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah yang sehat, dan antara 60-40% dikategorikan sebagai tanah yang cukup sehat, dan antara 40-20% dikategorikan tanah yang kurang sehat. Sedangkan di bawah dari 20%, maka tanah tersebut dikategorikan
mengkategorikan tanah yang tidak sehat, sehingga perlu adanya penanganan mengenai kategori dari tanah tersebut. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching.